Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Ya, ini kita kembali lagi pada talk show ya. Ini seperti talk show dadakan, tapi tidak apa-apa karena berhubung mereka ini ada kesempatan dan peluang bagi kita untuk mengenal lebih jauh tentang siapa sih mereka, lalu bagaimana sih cerita mereka. Nah, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum melakukan ke situ, kita perkenalan dulu ya. Mulai dari saya. Nanti yang biar kita akan lebih enjoy lagi dalam menyampaikan atau mengutarakan atau mungkin memberikan motivasi bagi kita semuanya. Nama saya Ridho Fajar Santoso, kebetulan saya salah satu guru di SMK Bintang Nusantara. Nah, SMK Bintang Nusantara ini adalah salah satu SMK kesehatan unggulan di Kabupaten Karanganyar. Di situ ada dua jurusan kesehatan. Yang pertama ada jurusan perawatan, yang kedua ada jurusan farmasi ya. Bagi kalian yang nantinya ingin meraih masa depan dan cita-cita di tenaga medis atau jurusan kesehatan, langsung saja join langsung di SMK Bintang Nusantara Karanganyar. Oke, kita mulai perkenalan dulu mulai dari sebelah ujung depan saya. Monggo silakan. Selamat siang semuanya. Siap. Saya Sari Dewi, alumni SMK Bintang Nusantara, tahun ajaran 2018-2019. Mbak Nilam Sari, namanya bagus sekali ya, Nilam. Oke, Mbak Nilam, lanjut lagi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Elvina Masiratul Munawar. Saya dari lulusan dari SMK Bintang Nusantara tahun 2018-2019. Oke, Mbak Elvi ya, jurusan farmasi. Oke, langsung selanjutnya ini nomor 3 siapa ini? Halo, perkenalkan nama aku Agnes. Aku angkatan pertama SMK Bintang Nusantara Karanganyar, jurusan keperawatan. Keperawatan. Oke, jadi ini udah lengkap ya, ada dari jurusan perawatan, ada juga dari jurusan farmasi. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita sudah perkenalan dulu, mulai dari Mbak Ila, Mbak Elvi, Mbak Agnes. Nah, mari kita kupas satu persatu. Kira-kira apa sih yang membuat mereka itu jatuh hati pada SMK Bintang Nusantara? Lalu kenapa mereka memilih SMK Bintang Nusantara sebagai pilihan mereka? Dan mereka pilih jurusan kesehatan. Apa sih? Mari kita simak penjelasan dari mereka. Mulai dari Mbak Nila dulu. Ayo silakan bercerita. Santai saja di sini ya. Terima kasih. Aku harus cerita dari mana ini? Cerita dari apa? Kenapa sih memilih SMK Bintang Nusantara sebagai pilihan dulu sewaktu masih SMP atau masih SMP masih kelas 3? Kenapa pilih SMK Bintang Nusantara? Oke, terima kasih. Saya mau cerita sebentar ya. Apa ya Bapak? Dari awal itu emang dari kecil udah minat di bidang kesehatan. Jadi pas waktu lulus SMP emang niat banget dari SMK yang jurusan kesehatan dan nggak sengaja lihat SMK Bintang Nusantara. Emang waktu lulus SMP itu pesertanya masih benar-benar baru ya Pak ya, masih baru banget. Tapi emang itu SMK kalau dilihat-lihat SMK paling bagus gitu di Karanganyar. Di Solo mungkin soalnya kan belum banyak juga, bukan belum aja sih, udah banyak, tapi yang lain mohon maaf Ya khususnya di jurusan kesehatan ya. Iya, khususnya di jurusan kesehatan paling bagus di sini. Oke, lalu mungkin Mbak Elvi, gantian Mbak Elvi, kenapa sih memilih SMK Bintang Nusantara? Biar nantinya adik-adik kita ini ada pandangan, ya ada pandangan untuk masuk ke SMK Bintang Nusantara dengan berbagai jurusannya. Nah di situ nanti bisa mereka pun juga lebih, oh iya ternyata SMK Binus itu seperti ini ya, oh ini loh alumninya yang dihasilkan kayak gitu. Silakan Mbak Elvi. Saya dulu memilih SMK Binus karena saya suka kesehatan dan saya ingin masuk di farmasi. Dan saya memilih di SMK Bintang Nusantara itu karena bagus iya, dekat dekat rumah iya. Jadi lebih mudah OTW-nya ya, lama dan nggak terlambat pastinya. Lanjut mungkin awalnya kenapa sih pilih farmasi kenapa? Karena pengen memahami lebih tentang obat dan pengen buka apotek sendiri. Oh, luar biasa sekali cita-citanya ya. Anda ini sudah OTW menuju ke sana ya.
Oke. Lanjut selanjutnya Mbak Agnes. Ini suhu. Alumni pertama luar biasa. Iya, alumni Mungkin pertama. lebih banyak mengetahui tentang pengalaman di SMK Binus. Iya, dari awal SMK Binus buka itu belum jadi kayak gini gitu. Belum jadi seperti Iya, belum jadi semegah ini, cuma ada satu lantai gitu kan. Sekarang udah ada 2 lantai dan perkembangannya pesat banget ya. Dan dulu itu ceritanya aku kan pindahan gitu dari luar Jawa Tengah, terus masuk ke Jawa Tengah khususnya Karanganyar. Awalnya kan nggak tahu daerah sini gitu. Cuman karena mungkin dari pandangan orang, oh sekolah kesehatan pertama gitu kan. Kalau yang SMK lain kan ada, cuman dia nggak khusus gitu. Nah kalau SMK Bina Nusantara kan dikhususkan khusus yang kesehatan. Gitu. Jadi pada saat itu memang tertariknya di situ, apalagi mama saya gitu kan. Jadi lebih tertarik masuk di situ aja. Dari apalagi dari luar daerah terus masuk ke sini, ya langsung daftar. Padahal aku kira waktu itu kan kayak ya baru gitu kan. Terus ngambil jurusan kesehatan itu sebenarnya bukan hal yang mudah ya. Cuma kan dari peluang kerja kesehatan itu nggak ada habisnya gitu. Apalagi kita pelayanan di masyarakat, terus gitu dunia kerjanya juga nggak cuma di satu daerah loh. Kayak misalkan semua daerah itu bisa kerja di bidang kesehatan tuh bisa. Jadi memang jurusan kesehatan itu semua warga masyarakat dari ujung sana sini membutuhkan masih jadi peluangnya banyak teman-teman. Oke, kenapa Mbak Agnes itu pilih jurusan keperawatan? Kalau farmasi dari Mbak Adenya tadi karena ingin tahu caranya meracik obat, bagaimana cara menyembuhkan orang itu dengan obat kayak gitu. Kalau dari keperawatan itu apa? Kalau dari aku sih dulu memang tujuan pertamanya itu pengen di pelayanan masyarakat ya. Memang ada jiwa-jiwa untuk merawat seseorang gitu ya. Cuman selain kita tuh pelayanan di masyarakat, kayak pengabdian lah istilahnya, kayak pengabdian di masyarakat, kita juga bisa loh jaga keluarga, habis itu kayak protek diri sendiri, keluarga, orang lain, itu lebih bisa ada pengabdiannya lah di hidup kita itu. Jadi ini ya, jadi tenaga kesehatan itu di samping kita juga nantinya bekerja sebagai kebutuhan kita, itu juga kita juga di sisi lain juga mengabdi ya, luar biasa. Mungkin bisa untuk menjadi pandangan bagi adik-adik semua dan teman-teman semua. Ini loh jurusan kesehatan itu nantinya seperti ini, gitu. Yang dipelajari di jurusan kesehatan ya seperti ini. Inilah jadinya gitu. Nah lalu ini sudah semua ya. Jadi bagaimana sih pengalaman kalian selama di SMK Bina Nusantara? Lalu apa saja yang menjadi kegiatan kalian di SMK Bina Nusantara? Karena yang saya ketahui ini setiap tahun pasti minimal ada 15 kejuaraan. Namun untuk tahun ini tidak lebih batas kejuaraan apabila ada 20 atau 22 kejuaraan yang kita peroleh di SMK Bina Nusantara. Nah, kegiatan apa aja sih kalian sebagai alumni itu pengalamannya bagaimana di sini? Melihat mungkin secara garis besar kegiatannya apa saja kayak gitu. Mungkin bisa cerita Mbak Nila. Kegiatan di SMK Bina Nusantara itu menurut saya banyak banget, emang banyak banget ya. Saya kan ya dulu juga di SMK anggota aktif juga, anggota ambalan dan juga kebetulan aktif di bidang perawatan. Jadi emang suka praktek juga. Kalau ada kegiatan-kegiatan di luar, kegiatan perawatan itu juga banyak banget, banyak menambah pengalaman. Terus dari pengalaman itu kita bisa habis lulus itu nggak bingung mau ngapain, mau kerja, mau kuliah itu nggak bingung. Jadi mungkin kita lebih percaya diri ya, karena lebih percaya banyaknya kegiatan yang ada di SMK Binus ini. Di samping kita pelajaran sampai sore-sore, ya belum lagi kegiatan yang ada sampai malam. Ya ini hasilnya, jadi kita lebih percaya diri ya. Lalu Mbak Nila, pengalamannya apa saja selama di SMK Bina Nusantara? Apa yang Mbak Nila lihat dan membuat Mbak Nila itu terkesan sampai sekarang belum bisa move on dari SMK Bina? Silakan Mbak. Ya, pengalaman saya waktu di Binus itu ikut di farmasi. Jadi ya buat produk-produk farmasi dan jamu-jamu yang instan itu
Jadi di dalam PRFA itu mengajarkan kita untuk memiliki keterampilan gitu ya. Oh, jadi itu yang dibuat itu produknya kesehatan atau mungkin ada produk makanan atau minuman yang lain atau Produknya yang khusus kesehatan? jamu kan kayak semua instan itu, Ya, terus masih banyak lagi sih. ya banyak lagi ya tentunya sama sama seperti masker ya itu termasuk dalam produk PRFA ya. Nah, itu. Lalu Mbak Agnes ini kalau boleh tahu SMK BINUS kalau flashback ya di tahun-tahun awal itu kegiatannya apa aja sih sehingga membentuk SMK BINUS yang sekarang? Tentunya tidak mungkin tanpa adanya BINUS yang dulu. Iya, Bisa benar-benar. Kalau dari awal sih memang SMK Bina Nusantara itu banyak banget sih, memang dari dulu itu suka banget bikin acara, terus kita belajar banyak karena mungkin dari awal-awal itu digali gitu juga, diasah terus kan, untuk bahasa siswanya itu jauh lebih dalam lagi gitu. Kayak misalkan acara OSISnya itu pasti nomor satu, apalagi saya dulu di OSIS juga kan, kebetulan juga dulu jabat ketua OSIS juga, OSIS 2. Lalu PMR-nya juga jalan juga, pramuka jalan juga, apa organisasi lainnya itu pasti jalan gitu. Dan setiap organisasi, untuk kalian yang suka organisasi itu harus aktif. Jadi kalau misalkan ada kegiatan apa itu pasti jadi gitu kan. Terus selain itu di kalau pas dulu ya waktu saya itu juga terikat dengan namanya organisasi sekabupaten. Oh, Iya. jadi itu dari berbagai sekolah ya? Iya. Jadi kebetulan saya waktu itu ikut yang organisasi kabupaten, jadinya dinas juga. Dan disitulah orang itu banyak mengenal yang namanya SMK Bina Nusantara. Padahal kan sekolah baru, tapi sudah ikut kegiatan-kegiatan sekabupaten itu suatu nilai plus lah, suatu nilai plus yang bikin sekolah kita tuh juga terkenal banyak orang, terus ikut lomba-lomba segala macam itu bisa menjadi nilai plus lagi, apalagi dengan prestasi-prestasi yang luar biasa dari murid-muridnya itu luar biasa banget sih. Jadi itu ya flashback kita SMK BINUS yang dulu tidak mungkin tanpa perjuangan gitu ya. Contohnya Mbak Agnes sendiri dan kita nanti akan kupas Mbak Agnes ini sekarang kerja di mana sih? Kalau kita ketahui dia itu angkatan pertama gitu ya kita nanti sama-sama dengarkan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk kegiatan di SMK BINUS ini memang luar biasa banyaknya. Terdiri dari 4 organisasi inti ada OSIS, PROMIS, AMAL, sama PMR. Dan tentunya mereka juga berkolaborasi dan berkoordinasi dengan organisasi tingkat kabupaten. Itu ada perkumpulan OSIS atau PMR, PMR juga bekerja sama dengan PMI seperti itu ya Pak Presiden. Jadi itu yang mungkin salah satu membuat kita juga eksis di samping prestasi-prestasi yang kita raih gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, sekarang ini yang kita tunggu. Mereka ini sekarang melanjutkan pendidikan atau bekerja atau kemana sih setelah lulus dari SMK BINUS? Mari kita simak sama-sama ya. Mulai dari Mbak Nilam, silakan. Balik lagi ke asal. Silakan. Aku sekarang habis lulus emang gini ya. Jadi sebelum lulus udah wawancara di rumah sakit dan sekarang udah kerja di rumah sakit Indriati Solo Baru. Rumah sakit Indriati Solo Baru ya. Jadi itu sebelum lulus? Iya, sebelum lulus, Sudah wawancara di rumah sakit. Luar biasa sekali ya. Jadi ini salah satu talent ya, salah satu talent SMK BINUS. Jadi sebelum lulus sudah interview, sudah mendapatkan kesempatan untuk wawancara di rumah sakit Indriati Solo Baru. Lalu setelah itu sekarang sudah bekerja di sana? Sekarang sudah bekerja sejak 2 minggu setelah wisuda langsung bekerja di rumah sakit. Oke, pastinya orang tua bangga ya. Oke, di rumah sakit Indriati itu kira-kira pekerjaan apa aja sih Mbak Nila? Apa yang bisa Mbak Nila ceritakan ke teman-teman semua? Kalau aku posisi di rumah sakit itu kan aku dikasihnya di poli rehabilitasi medik, itu polinya poli fisioterapi. Poli fisioterapi. Ya, di sana kita nanti tugasnya cuma administrasi sama asisten dokter. Asisten dokter luar biasa sekali. Lalu di tengah waktu seperti ini Mbak Nila, kira-kira di rumah sakit Indriati Solo Baru, ya Mbak Nila takut apa enggak?
Kalau aku ada takutnya, tapi rasa takut itu perlahan ya. Soalnya kan udah resiko juga kita kerja di rumah sakit, udah resiko kita menanggung semua. Kan sebelum ada wabah ini juga udah ada penyakit lain, Oh kayak iya. penyakit kronis, kayak gitu kan udah banyak. Jadi sudah biasa ya, Mbak Ilham ya. Tapi kira-kira ketika Mbak Ilham setelah pulang kerja, itu kan pulang ke rumah atau di kontrakan atau bagaimana? Langsung pulang ke rumah? Langsung pulang, tapi sebelum pulang itu dari rumah sakit udah harus ganti baju. Jadi seragam dinas itu hanya dipakai khusus di rumah sakit, nggak boleh dipakai. Seragam dinas yang dimasukin APD lengkap atau seragam khusus putih-putih? Oh iya iya iya, khusus perawatan ya. Oke. Kalau sampai rumah tetap harus mandi dulu ya. Nggak boleh main-main, harus mandi dulu. Oke. Kira-kira nih, ada tips ya untuk teman-teman semua bagaimana cara kita itu mengantisipasi ya, wabah COVID-19 ini. Ini secara garis besar aja nih Pak Nino. Untuk teman-teman yang di rumah, tolong bantu kita tenaga medis yang di rumah sakit, yang di klinik, terutama yang kontak langsung sama pasien-pasien. Jadi untuk kalian, tolong tetap di rumah, jaga jarak, jangan main-main dulu. Bagi adik-adik yang baru lulus, jangan konvoy dulu ya. Soalnya kasihan kita tenaga medis di rumah sakit. Banyak juga pasien-pasien yang nggak jujur, nggak bilang sama petugas kalau dia punya kontak sama pasien. Gitu ya, jadi itu beresiko sekali ya. Jadi kita harus jujur pada tentunya tenaga medis. Oke, itu mungkin cerita singkat dari Mbak Nilam ya. Sekarang bekerja di Rumah Sakit Indriati, Solo, Bali. Oke, selanjutnya Mbak Elvi. Nah, Mbak Elvi ini jurusan farmasi. Kira-kira nantinya setelah lulus, apakah bisa bekerja di apotek ya? Atau mungkin bekerja di kantor yang lain, khususnya di kesehatan? Itu bagaimana? Silahkan bercerita Mbak Elvi. Sebenarnya saya dulu sebelum lulus dari lulus itu saya sudah part-time. Sudah part-time di toko obat di Malang, di Taun. Oke, toko obat ya. Ya, kelas juga itu habis PKL sudah part-time. Terus kelas 3-nya waktu ujian berhenti, habis lulusnya kembali lagi ke sana. Ya kurang lebih 1 tahun itu berubah, terus sekarang kerja di apotek Pacaman. Oke, jadi track recordnya ini urut sekali ya, mulai dari PKL sampai akhirnya setelah selesai PKL, Mbak Elvi ini dipanggil mungkin bisa paten juga di situ lah. Kalau enggak kinerjanya bagus, nggak mungkin dipakai lagi di situ ya Mbak ya. Sampai pada akhirnya pindah ke apotek Pacaman, mungkin apotek yang lebih besar gitu ya. Ya ini luar biasa sekali. Jadi di SMK Binus ini tentunya kita juga membekali mereka dengan praktek kerja lapangan. Jadi mereka secara langsung terjun ke lapangan di mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang di apotek dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi gimana perasaannya setelah bisa bekerja di apotek macam ini? Kira-kira apa sih yang ingin Mbak yang disampaikan pada teman-teman yang nantinya akan mengambil jurusan farmasi? Ya kalau di apotek itu senang, soalnya bisa mengenal lebih banyak obat. Maksudnya yang obat keras itu kan ada, tapi kalau di toko obat kan hanya menjual obat yang bebas. Obat mungkin secara umumnya ya. Ya. Jadi di apotek itu enak, maksudnya ya bisa interaksi sama orang, terus bisa mengenal sikap-sikap orang lah, maksudnya yang pembeli-pembeli itu. Jadi bisa lebih sabar ke orang lain. Oke, jadi mungkin Mbak Elvi ini sudah pengalaman ya mungkin menghadapi orang yang mungkin sedang kepalanya pusing, sedang batuk pilek kayak gitu dan tentunya siap sedia untuk mengambilkan obat yang cocok untuk pasien tersebut gitu ya Mbak Elvi ya. Kira-kira di tengah wabah seperti ini ada nggak yang sering ke apotek? Banyak atau mungkin presentasinya seberapa gitu? Lebih banyak atau lebih sedikit ya? Waktu ada COVID itu banyak banget. Banyak banget ya. Mulai dari obat apa saja itu? Ya,
masker di rumah. Pasti. Bener panas juga, banyak yang nyari termometer. Termometer. Iya. Itu ya, jadi ulasan sedikit dari Mbak Elvi yang bekerja di apotek. Mungkin nanti ada yang ditanyakan kaitannya mereka, nanti bisa langsung japri aja ya, bisa melalui Instagram, bisa melalui YouTube, bisa melalui Facebook, atau mungkin bisa melalui langsung ke sini ke SMK Bintang Nusantara, itu juga bisa. Lanjut untuk yang ulasan terakhir dari Mbak Agnes ini, setelah lulus lalu dari SMK Binus, itu Mbak Agnes itu melaju kemana? Ataukah pendidikan, ataukah bekerja, atau dua-duanya? Silahkan cerita Mbak. Iya, kalau aku sih udah dari kelas 3 ya, waktu kelas 12 itu udah ada rencana untuk lanjut lagi kuliah. Nah, lanjut lagi kuliah, terus ya waktu itu sih pikirnya bisa kuliah sambil kerja kan, karena kita di SMK loh, apalagi bekalnya keperawatan atau farmasi kan. Dan waktu itu kebetulan sambil nunggu kelulusan dan kayak misalnya ada informasi-informasi apakah kita lulus SNMPTN atau ikut SBMPTN dan lain-lain, itu ternyata waktu itu saya juga ada tawaran kerja di 2 dokter, di dokter praktek dan 1 rumah sakit. Dan selain itu karena waktu itu saya kelas 11, kelas 2 SMK itu PKN-nya di DKT, jadi ada tawaran juga kalau misalkan bisa kuliah sambil kerja juga di rumah sakit tersebut gitu. Dan karena dukungan orang tua juga, saya melanjutkan studinya ke Indonesia. Jadi ini selalu di mana ini? Di Cina. Di Cina, luar biasa sekali Mbak Agnes. Lalu Mbak Agnes ketika mau berangkat ke Cina, tentunya mendapat dukungan dari orang tua juga ya? Iya. Lalu ke sana itu apakah ada timbul rasa takut atau kekhawatiran? Karena kan otomatis jauh sama keluarga. Beda negara gitu. Beda negara, beda bahasa dan lain sebagainya. Iya, jadi kalau misalkan takut sih enggak, kalau aku karena memang udah biasa mandiri ya. Kalau takut sih enggak, tapi banyak apa ya, kayak mungkin rasa cemasnya itu di bahasa dulu kan. Meskipun saya ada basic, cuman kan karena di sana itu kita nggak ngerti, orang sana itu nggak bisa bahasa Indonesia, ada mungkin nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi kita harus wajib bisa bahasa Mandarin gitu. Kita untuk komunikasi pasti bahasa Mandarin dong kayak gitu. Lalu apakah Mbak Agnes ini khusus dulu atau bagaimana? Iya, kursus waktu itu di waktu masih kelas 12 itu kursus di Solo berapa bulan gitu, terus berangkat. Sekarang sudah berjalan berapa tahun Mbak Agnes? Sekarang udah masuk tahun ketiga, ini udah ya, semester terakhir. Semester terakhir. Udah tinggal 1 bulan lagi udah wisuda. Alhamdulillah. Lalu gini nih, mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran. Kira-kira Mbak Agnes itu kuliahnya di Cina itu seperti apa sih? Apakah sama dengan yang di Indonesia? Atau apa yang berbeda dengan Indonesia kayak gitu? Iya, oke. Kalau beda sih nih, yang paling terutama adalah bahasa ya. Karena full bahasa Mandarin. Kita full banget bahasa asing gitu. Iya. Jadi kalau misalkan orang yang nggak ngerti, maksudnya belum tahu basic dari Mandarin, apalagi kan kita jurusan itu beda. Jadi kayak misalkan Mandarin hari-hari sama di kejurusan itu bahasanya udah beda gitu. Sama kan kayak di Indonesia gitu, kalau misalkan jurusan kita kesehatan sama orang awam sama orang kesehatan kan pasti beda. Dan itu sama berlaku juga di sana gitu. Berlaku dan bedanya sih banyak ya kalau sama yang di Indonesia. Yang lebih sering adalah mungkin kalau di Indonesia kan untuk pendidikannya itu kan kita di kampus ya, di kampus kan banyak tuh kayak misalkan dosen terlambat gitu kan, apalagi siswanya suka bolos. Tapi kalau di sana itu dosen itu pasti tepat waktu. Mungkin datang lebih awal daripada iya. Mahasiswa. Bahkan anak Indonesia itu termasuk yang suka telat. Iya. Jadi jangan sampai suka telat. Kalau misalkan kalian mau maju jangan sampai suka telat. Harus tepat waktu. Ya? Iya.
Terus habis itu kalau misalkan nggak masuk, kalau misalnya itu ditelepon sama dosennya, dicari. Langsung ditelepon. Iya, langsung dicari. Langsung dicari. Jadi kalau misalkan kita kan di Indonesia nih bisa dong absen ya kan? Iya, kita absen aja. Kalau misalnya itu enggak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa jadi absen. Parah ya maksudnya. Jadi luar Tapi biasa. ya jadi lebih bisa, kita lebih bisa jadi orang yang lebih cekatan sih. Iya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya ini ketika kita kuliah di Cina ini benar-benar mendapatkan perhatian khusus ya. Iya, benar. Dari manapun, jadi nggak ada kesempatan kalau kita mau koridor, kita mau tidak tepat waktu, itu nggak bisa. Kita mau nggak mau juga nggak suka, kita harus menerapkan kedisiplinan gitu ya. Iya, benar. Nah, lalu rencananya Mbak Agnes setelah lulus nanti dari pendidikan di Cina, selanjutnya mau ngapain? Ya, ini kan D3 ya, aku ngambilnya kan D3 kemarin nih tahun. Nah itu kalau misalkan mau lanjut S1 tinggal nambah lagi nih 2 tahun. Iya, tambah 2 tahun sama kan di Indonesia juga. Cuman kalau misalkan kita di sana itu kan beasiswa nih. Nah beasiswa itu kalau misalkan nanti kita mau lanjut S1 itu sama aja, jadi bisa free gitu. Bisa. Iya, bisa free. Biasa. Untuk uang sekolah ya, untuk uang sekolahnya free. Tapi kalau yang lain-lainnya ya Kebetulan saya ya. iya, ada biaya sendiri. Cuma uang kelas aja yang free gitu. Kalau misalkan mau di Indonesia juga bisa. Oh bisa juga. Iya, Nggak harus di Cina. Nggak harus di Cina. Mau di Brunei kayak mau di Malaysia, Singapura itu juga bisa. Iya, juga bisa. Oke. Jadi Mbak Agnes ini jalur beasiswa dulu ya. Iya, dulu jalur beasiswa. Ya karena kualitas dari lulusan BINUS itu luar biasa sih. Jadi Ya. bisa dapetin yang beasiswa-beasiswa, apalagi yang teman-teman lain tuh juga banyak juga kok yang sampai ke luar negeri, kerja di luar negeri. Angkatan saya itu juga ada yang kerja di Jepang juga ada. Kerja di Jepang juga. Mungkin Iya. nanti belum kesempatan untuk sini ya. Iya. Mungkin next time nanti bisa. Next time. Bisa kok nanti dikepoin di Instagram atau kontak langsung, tanya-tanya informasi itu bisa. Nggak apa-apa. Jadi jangan takut lah intinya untuk coba hal yang baru itu jangan Ya, takut. jangan takut, jangan gagal, dan jangan takut gagal sedikit. Iya, Gitu ya. benar. Kegagalan itu adalah kunci sebuah kesuksesan. Kita belajar dari kegagalan. Iya. Gitu. Oke, jadi ini sedikit cerita dari Mbak Agnes ini ya di pendidikan di Cina. Tentunya nanti kalau semuanya bercerita nanti sampai waktunya kita nggak akan selesai. Nggak cukup karena pengalaman mereka luar biasa. Itu semua juga berawal dari diri mereka sendiri dan juga SMK Bina Nusantara jurusan kesehatan sebagai pilihannya. Dan tentunya ketika kalian nanti ambil di pendidikan di SMK Bina Nusantara, ya kalian itu juga bukan hanya bisa bekerja, tapi juga melanjutkan kuliah. Oh ya, dan tadi lupa sebelum saya tanya Mbak Elvi atau Mbak Ilham ya, yang bekerja sambil kuliah ini. Oh Mbak Ilham silakan. Mungkin kenapa sih kok ingin bekerja sambil kuliah? Itu cara mengatur waktunya bagaimana? Kan pasti padat banget itu. Itu tergantung kita pintar-pintar ngatur waktu aja sih. Ini kebetulan belum mulai kuliahnya, baru mulainya tahun ini mau mulai kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Ya, jadi kan kebetulan kalau di Polri itu kan nggak sampai malam, nggak ada sih malam, jadi bisa ngambil kuliahnya kuliah sore. Dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Oke, kuliahnya di mana ya Pak? Kalau aku kuliahnya di Universitas Bunda Bangsa. Duta Bangsa ya, Solo ya. Oke, jadi teman-teman ketika nanti melanjutkan pendidikan di SMK Bina Nusantara, kalian bukan hanya bisa bekerja, tapi juga bisa untuk kuliah, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa sih yang kita nggak bisa? Semuanya bisa asalnya kita mau berusaha. Itu ya. Jadi ini yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Apa sih pesan khususnya dari kalian untuk teman-teman semua, ya, agar supaya nantinya mereka tidak tiba mengambil keputusan atau pilihan untuk di SMK Bina Nusantara. Itu ya. Oke, mungkin Mbak Mira dulu. Oke, terima kasih. Buat teman-teman, adik-adik semua yang mau melanjutkan sekolah di SMK Bina Nusantara aja. Sekolahnya bagus, paling bagus se-kabupaten. Sekolahnya juga paling bagus di SMK Bina Nusantara. Kalau kalian nanti lulus dari sini, mau kerja bisa, mau kuliah juga bisa. Kalau mau nyoba kayak aku, kuliah sambil kerja bisa banget. Untuk sekolahan, walaupun kita semua udah lulus, sekolah nggak angkat tangan gitu aja,
sekolah masih tetap mau bantu kita, mau bantu cari kerja ataupun cari kuliah. Jadi nggak usah takut untuk sekolah di SMK Bintang Nusantara. Oke, jadi kesimpulannya yang disampaikan Mbak Ilham ini, teman-teman semuanya jangan takut ya. Ketika nanti kalian sekolah di SMK Binus ya, Bintang Nusantara ini, ketika kalian lulus nanti pasti kita dampingi. Entah itu kalian mau melanjutkan kerja ataupun melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Kita akan sampai kalian sukses begitu ya. Iya, Oke, benar. terima kasih Mbak Ilham. Sekarang Mbak Evi, apa pesan untuk adik-adik kita ini? Pesannya tetap semangat Tetap semangat. dan pastinya belajar mendaftar di SMK Bintang Nusantara. Tunggu bentar lagi ya. Karena SMK Bintang Nusantara itu dikatakannya paling bagus sendiri. Oke, khususnya di jurusan kesehatan itu ya. Khususnya jurusan kesehatan paling bagus sendiri. Oke, terima kasih Mbak Elvi. Sekarang yang terakhir dari Mbak Agnes, ini apa sih pesan untuk kita semua dan nantinya bagaimana sih agar kita bisa meniru Mbak Agnes bisa kuliah di luar negeri ini? Gitu, silahkan Mbak Agnes. Iya, kalau aku sih untuk teman-teman semua ya, adik-adik semua, apalagi yang masih bimbang itu jangan sampai bimbang, dipikirin matang-matang dari sekarang dan jangan dipikirin kayak misalkan kepikirannya itu aku mau masuk sama kayak teman-teman aku mau masuk itu teman-teman jangan, cobalah hal yang baru, hal yang mungkin peluang kerjanya itu besar gitu ya kan, jadi jangan mikirin itu sekarang tapi pikirin itu masa depan nanti ke depannya itu gimana gitu kan. Terus di SMK Bintang Nusantara itu selain kualitasnya dari siswanya itu mendukung, guru-gurunya itu juga mendukung. Oh iya. Iya, Mungkin bisa masih muda-muda, semangatnya Salah satunya adalah saya. iya benar. Dari zaman saya waktu awal SMK buka itu guru-gurunya itu udah semangat banget Iya, gitu. dan tentu juga bersahabat dengan siswa ya. Iya betul, jadi nggak yang takut sama guru itu enggak, care banget sama siswanya sampai sekarang sampai udah lulus pun masih care gitu kan. Gitu. Jadi buat kalian tuh jangan sampai punya pemikiran yang aduh aku ikut teman aja, aku mau yang sana aja bayar temennya, jangan. Cobalah berpikir positif, masa depan kalian itu mau dibawa kemana? Oh, apakah di dunia kesehatan, keperawatan, peluang kerjanya itu banyak, farmasi, peluang kerjanya itu sampai nanti itu pasti ada gitu. Dan tidak terbatas. Iya, nanti bisa kuliah di Indonesia, di negeri ataupun swasta, di Cina juga bisa. Mungkin Bu dia juga untuk mahasiswa kita ya, itu kan channelnya banyak banget. Iya. Sampai luar negeri, kalian mau kuliah di mana bisa dibantu. Iya, benar banget gitu. Jadi kesimpulannya disampaikan Mbak Agnes ini kita tidak usah bingung, ya. Kita ambil keputusan satu dan tidak usah ikutan teman-teman yang lain. Kalau kalian sudah punya keputusan, ambil pilihan di SMK Bintang Nusantara, langsung saja join ke sini, gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali kami bisa mengundang siswa-siswi alumni SMK Binus yang luar biasa datang ke sini. Ini tidak mudah juga loh. Ini tidak mudah juga. Semoga saja nanti mereka senantiasa juga sukses semua ya dan bisa meraih cita-citanya. Begitu pula untuk kalian semua. Gitu. Oke, saya rasa mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini, tapi cukup di acara ini saja. Maksudnya nanti kita di luar masih bisa ketemu. Dan untuk kalian adik-adik semua dan teman-teman, bagi kalian yang mau kepo, silahkan untuk bisa follow Instagramnya SMK Bintang Nusantara ataupun follow dari kakak-kakak ini. Ya, mau bertukar pengalaman, mau sharing silahkan. Mungkin bisa di perkenalkan salah satu mungkin. Oke. Nah itu IG-nya. Oh ya, jangan WhatsApp aja yang mungkin ya. Insta cukup kok, Insta cukup Mas. Untuk bekerja mungkin. Iya. Instagram aku kalau misalnya mau tanya-tanya seputar SMK Bintang Nusantara, pengalaman, sampai kuliah ataupun apapun yang kalian kepoin, buat kalau kalian masih bimbang atau gimana, nanti aku bisa kasih saran. Bisa follow Instagram aku di amora_tan. Amora_tan TAN ya. Jangan lupa loh. Jangan lupa. Oke, selanjutnya Mbak Elvi. Instagram saya Elvina_BM. Ya, dicatat ya, khususnya nanti yang bagi kalian mau masuk jurusan farmasi, tentunya kalian sangat butuh informasi dari Mbak Elvi.
Oke, yang terakhir. Oke, kalau mau kepo-kepoin tentang aku, tentang kerjaan aku, atau tentang rencana mau lanjut kuliah, bisa follow aja Instagramku Nilam_Dewi. Oke, sudah dicatat semua ya. Nanti silahkan kalian bisa DM untuk memulai ngobrol atau pesan. Di sini nanti akan diedit selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya SMK Bina Nusantara. Jika ini kalian ketahui apa aja sih kegiatan di SMK Binus, jadi kalian bisa follow. Atau mungkin bisa langsung main ke SMK Bina Nusantara, gitu ya. Tetap waspada dan tentunya kita sama-sama mengantisipasi wabah pandemi COVID-19 ini. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan selaku pembawa acara yang kebetulan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menjalankan aktivitas. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.